Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di pembelajaran daring MI Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang tahun ajaran 2020/2021 untuk mata pelajaran tematik bersama Bapak Muhammad Arif Faizin, tematik kelas 6. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Sebelumnya silakan dibuka LKS sampean tema 1, selamatkan makhluk hidup, yakni ini di halaman awal, yakni di halaman 7. Di dalam subtema 1 adalah kita akan mempelajari tentang tumbuhan sahabatku. Di dalam subtema 1 ini akan mempelajari mata pelajaran yang terpadu dari 5 mata pelajaran. Yang pertama, pelajaran PPKN KD 3.1 dan 4.1, memahami kelima sila Pancasila. Dan yang kedua, mata pelajaran bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 tentang menentukan ide pokok suatu paragraf. Yang ketiga, ilmu pengetahuan alam KD 3.1 dan 4.1 tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang keempat, tentang IPS KD 3.1 dan 4.1 tentang karakteristik wilayah ASEAN. Dan yang terakhir, mata pelajaran seni budaya dan prakarya atau SBDP KD 3.4 dan 4.4, memahami pembuatan patung Nusantara. Di sini anak-anak, KD itu adalah kompetensi dasar, bukan Krisdayanti. Sekarang anak-anak silahkan dibuka LKS-nya, LKS tema 1 halaman 7 sambil menikmati video YouTube dari Bapak. Sudah dibuka semuanya ya? Di dalam halaman 7 sampean akan mempelajari mata pelajaran PPKN. Sudah dibuka? Memahami kelima sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa sebelum merdeka. Anak-anak sudah hafal Pancasila kan? Pasti semuanya sudah. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yakni panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau prinsip. Jadi Pancasila artinya 5 dasar atau prinsip negara Indonesia. Perlu diketahui, Pancasila ini dulu dibuat oleh Panitia 9 dan oleh Bapak Insinyur Haji Soekarno, yakni proklamator kita, Presiden RI yang pertama. Itu pernah ditanyakan kepada salah satu tokoh Islam Nahdlatul Ulama yang berasal dari kota Jombang, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Dan apa jawabannya? Ternyata Pancasila ini sudah deal dan sudah final dan sudah cocok untuk diterapkan di Indonesia. Pancasila itu terdiri dari 1, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang
silakan diperhatikan dalam video. Perhatikan gambar Garuda Pancasila berikut. Di dalam Garuda Pancasila tersebut, di dada Garuda terdapat 5 simbol dari 5 Pancasila. Sila pertama dilambangkan dengan bintang yang ada di tengah. Sila kedua dilambangkan oleh rantai. Sila ketiga dilambangkan oleh pohon beringin. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng, sedangkan sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Sudah hafal? Sekarang di dalam Pancasila tersebut terdapat nilai-nilai atau makna yang terkandung di dalamnya. Saya beri satu contoh saja. Pancasila itu sudah banyak diterapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita sebagai kaum Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama mengenal yang namanya acara tahlilan. Pancasila contohnya itu terdapat dalam tahlilan. Jadi tahlilan itu termasuk salah satu contoh penerapan Pancasila. Mengapa? Karena pada tahlilan itu 5 sila semuanya diterapkan. Yang pertama, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di dalam tahlilan kita akan membaca kalimat la ilaha illallah, yakni tiada Tuhan selain Allah. Jadi di situ termasuk penerapan dari ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua, di dalam tahlilan itu juga menerapkan sila yang kedua. Apa sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam majelis tahlilan kita akan menemui persamaan derajat, menghargai hak manusia, perdamaian dan lain-lain. Yang lebih muda akan menghormati yang lebih tua. Jadi di dalam tahlilan itu akan menghargai sesama. Dan yang ketiga, tahlilan itu juga menerapkan sila yang ketiga. Apa itu? Persatuan Indonesia. Kalau si imam membaca la ilaha illallah, pasti semua makmum akan mengikuti la ilaha illallah dan sebagainya. Dan yang keempat, tahlilan itu juga menerapkan sila keempat. Apa itu? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Jadi dalam majelis tahlilan itu akan dipimpin oleh satu imam. Tidak mungkin ada 1000 jamaah dipimpin oleh 900 orang. Jadi yang memimpin hanya perwakilan. Dan yang terakhir, tahlilan itu juga menerapkan sila yang kelima. Apa itu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang paling sampai tunggu-tunggu dan sampai nanti-nanti setelah acara tahlilan pasti akan keluar piring-piring dan lain sebagainya, yakni berkat dan minuman, dan semuanya akan adil merata mendapatkan, kecuali kalau berkatnya kurang. Selanjutnya, anak-anak silahkan kerjakan tugas di LKS sampean halaman 8 tabel bagian atas. Bisa dikerjakan mandiri atau dengan bantuan anggota keluarga sampean. Sekarang kita lanjut ke mata pelajaran selanjutnya, yakni mata pelajaran bahasa Indonesia. Di LKS sampean itu ada di halaman 9 dan 10. Sambil melihat video ini juga sampai perhatikan LKS halaman 9 dan 10. Di dalam bahasa Indonesia kali ini sampean akan mempelajari tentang ide pokok, menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Menurut KBBI, apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia, ide atau gagasan adalah rancangan yang ada di pikiran,
ide pokok dalam sebuah tulisan biasanya akan ditemukan dalam bentuk kalimat topik yang merupakan kalimat kunci. Jika dalam menentukan kalimat kunci dalam suatu bacaan, maka hampir semua isi bacaan dapat dengan mudah dipahami, sehingga membaca dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Kalimat topik biasanya ada di awal paragraf, ada yang di akhir paragraf, dan juga ada suatu paragraf yang memuat dua ide pokok yang ada di awal dan ada di akhir. Jadi itu termasuk paragraf campuran. Untuk lebih jelasnya, sampean bisa membuka LKS halaman 9 dan 10. Di situ ada bacaan jagung. Jagung berkembang biak, halaman 9 dan halaman 10. Sekarang dikerjakan lagi tugasnya halaman 10 dan 11. Sudah jelas? Sekarang kita lanjut mata pelajaran yang ketiga, yakni ilmu pengetahuan alam atau IPA. IPA kali ini sampean akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, yakni perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. IPA di LKS itu ada di halaman 12 sampai halaman 14. Sekarang perhatikan, perkembangbiakan generatif ditandai dengan terjadinya suatu tumbuhan baru melalui penyerbukan, yakni proses jatuhnya serbuk sari dari benang sari menuju kepala putik. Dalam hal ini serbuk sari merupakan bagian jantan, sedangkan kepala putik adalah betinanya. Contohnya pada bunga sepatu. Kalau biasanya di KBM tatap muka, Bapak akan menjelaskan secara langsung dan membawakan langsung bagian bunga lengkap. Karena ini pembelajaran daring, sampean bisa langsung membuka saja di LKS halaman 12, itu sudah ada dan sudah jelas, silakan dibaca. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif. Apa itu? Perkembangbiakan vegetatif ditandai dengan terjadinya suatu tumbuhan baru tanpa melalui penyerbukan, melainkan secara alami dan buatan. Sekarang perhatikan videonya. Di situ ada gambar perkembangbiakan generatif bagian-bagian bunga lengkap. Mengapa disebut bagian-bagian bunga lengkap? Karena di dalam bagian bunga lengkap terdiri dari mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Tidak semua bunga memiliki bagian-bagian bunga lengkap. Contohnya tanaman yang memiliki bunga lengkap adalah bunga sepatu yang berwarna merah. Itu memiliki bagian-bagian bunga lengkap. Silakan dicek sendiri. Sekarang perkembangbiakan vegetatif. Ini ada di halaman 13 dan 14. Perkembangbiakan vegetatif itu ada dua, yakni vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang pertama, vegetatif alami adalah 1A. Umbi batang. Umbi batang adalah akar dari batang tumbuhan akan menggelembung menjadi umbi. Contohnya adalah kentang. Yang kedua, umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun yang berlapis-lapis.
dan lapisnya tersebut lama-kelamaan akan memunculkan tumbuhan baru. Contohnya adalah bawang bombay, bawang merah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, umbi akar. Apa itu umbi akar? Umbi akar adalah akar yang menggelembung menjadi buah. Contohnya wortel. Wortel itu adalah akarnya yang menggelembung sehingga menjadi buah. Yang keempat, geragih atau stolon. Apa itu geragih? Geragih adalah batang yang mendarat di permukaan tanah. Jadi di dalam geragih itu nanti ada batang tua yang akan menjulur atau mendarat ke permukaan tanah. Lama-kelamaan batang tersebut akan mengeluarkan akar, kemudian tumbuh tumbuhan baru. Contohnya strawberry. Yang kelima, akar tinggal atau rizoma. Apa itu akar tinggal? Adalah batang yang tertanam dalam tanah dan akhirnya dapat tumbuh. Contohnya jahe, kencur, laos, dan lain sebagainya. Yang keenam, tunas. Apa itu tunas? Tunas adalah tumbuhan baru yang muncul di bagian bawah tumbuhan. Contohnya bambu, pisang, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, tunas adventif atau tunas tepi daun. Apa itu tunas adventif? Adalah tumbuhan yang tumbuh di pinggir daun-daun yang agak tua. Contohnya cocor bebek. Sekarang lanjut perkembangbiakan vegetatif buatan. Di samping perkembangbiakan vegetatif alami, ternyata tumbuhan-tumbuhan ini bisa dikembangbiakan secara buatan. Dan kali ini saya jelaskan 4 saja. Yang pertama, mencangkok. Apa itu mencangkok? Mencangkok adalah mengerat kulit batang tumbuhan secara melingkar, lalu membungkusnya dengan tanah dan dibungkus dengan plastik. Biasanya kalau tidak ada plastik bisa memakai sabut kelapa yang sudah tua, kemudian ditali yang kuat, dan 2 bulan sampai 3 bulan akhirnya akan keluar akar. Setelah akarnya sudah banyak, sampean bisa menggergajinya kemudian ditanam di lahan baru. Itu namanya mencangkok. Yang kedua, menempel. Apa itu menempel? Menempel adalah menempelkan tunas daun dan kulit batang ke batang yang lain yang sejenis. Contohnya, sampai ingin menempelkan ke ketela pohon dengan ketela pohon mukibat. Kalau ketela pohon biasa itu biasanya rasanya enak tapi ukurannya kecil. Sedangkan ketela mukibat itu rasanya kurang enak tapi ukurannya sangat besar, bisa sepaha orang dewasa. Lah, bagaimana kita caranya agar nanti ketela pohon itu buahnya atau umbinya menghasilkan ketela pohon biasa tapi ukurannya besar? Maka sampean bisa menggunakan teknik menempel. Jadi kalau sudah punya ketela pohon biasa, carilah ketela pohon mukibat, yakni mata daunnya, kemudian iris dan kemudian tempelkan ke mata daun di ketela pohon biasa. Lama kelamaan setelah 6-7 bulan silakan dilihat, nanti akan menghasilkan umbi, yakni ketela pohon biasa dengan ukuran yang sangat besar. Yang ketiga, merunduk. Apa itu merunduk? Merunduk adalah merundukkan batang tanaman yang sudah tua ke tanah. Contohnya adalah pohon pandan, itu biasanya merunduk. Yang keempat, stek. Stek adalah memotong ujung tanaman lalu menyambungkan ujung tanaman yang lain tapi yang sejenis. Misalkan bunga
bunga yang berwarna merah kemudian dicampur dengan bunga yang berwarna putih, itu biasanya akan menghasilkan satu tanaman dengan dua warna. Tapi tidak semuanya bunga bisa di stek. Misalkan mawar merah kemudian di stek dengan mawar putih, nanti hasilnya satu tanaman akan menghasilkan dua warna, yakni merah dan putih. Selanjutnya, sekarang perhatikan contoh soal. Tentukan cara perkembangbiakan tumbuhan-tumbuhan berikut. Yang pertama, kencur. Kencur termasuk berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma. Yang kedua, rumput teki, berkembang biak dengan akar geragih atau stolon. Yang ketiga, bawang merah. Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Yang keempat, pisang berkembang biak dengan tunas, sama seperti bambu. Dan yang terakhir, bengkoang berkembang biak dengan umbi akar. Selanjutnya anak-anak, kerjakan lagi latihan soal di LKS sampean halaman 15. Kemudian yang terakhir di sini tinggal dua mata pelajaran, yakni ilmu pengetahuan sosial dan seni budaya dan prakarya. Sekarang silahkan dibuka LKS-nya halaman 16 sampai 24. Saya jelaskan singkat saja karena di halaman 16 sampai 24 itu sudah jelas bacaannya dan sangat banyak. Silakan dinikmati. Untuk IPS, anak-anak di sini akan mempelajari karakteristik negara-negara ASEAN atau perhimpunan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Lah, Indonesia sendiri itu termasuk negara ASEAN. Sampai saat ini negara ASEAN itu ada 10 negara, antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, Laos, dan lain sebagainya. Sampean bisa membuka di halaman 16 sampai 19, itu sudah jelas karakteristik dari 10 negara ASEAN tersebut. Kemudian yang terakhir untuk mata pelajaran SBDP, yakni seni budaya dan prakarya. Ini merupakan mata pelajaran proyek dari tematik. Mengapa proyek? Karena di sini biasanya anak-anak setelah mempelajari mata pelajaran PKN, bahasa Indonesia, IPA dan IPS, pasti akan diajak oleh bapak atau ibu guru untuk membuat sebuah produk karya seni. Lah, di dalam tema 1, subtema 1 kali ini sampean akan mempelajari tentang patung Nusantara dan teknik pembuatannya. Sekarang bisa dicek di halaman 22 sampai 23. Biasanya kalau KBM tatap muka, bapak ibu guru akan mengajak sampean membuat sebuah karya seni, entah itu patung dari terigu atau patung dari tanah liat dan sebagainya, yang biasanya anak-anak sangat menikmatinya karena biasanya itu dilakukan di luar kelas. Bisa dicek di halaman 22 dan 23 tentang proses pembuatan patung Nusantara dan teknik pembuatannya. Selanjutnya anak-anak, kerjakan latihan soal lagi halaman 26 sampai 28 secara mandiri ya. Di dalam latihan halaman 26 sampai 28 sampai nanti akan mengerjakan 5 mata pelajaran sekaligus sambil nyantai, tidak usah gubuh, dan semoga pembelajaran daring ini memberikan manfaat barokah kepada sampean semuanya dan kita semuanya, dan kita berharap semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita akan segera bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara
tatap muka dan normal seperti dahulu. Sampai jumpa di subtema kedua tentang hewan sahabatku. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.